Ramalan Syekh Yasin negara Israel lenyap tahun 2027 dan 3 tanda-tandanya telah ada. واحنا ناس بنعديش لا امريكا ولا اليهود ولا الغرب ولا الشرق. احنا لنا حق اغتصبه منا Sosok Syekh Ahmed Ismail Hassan Yasin, salah satu tokoh pendiri Hamas yang telah lama meninggal, kembali viral di tengah perang Israel-Hamas. Kali ini terkait prediksinya tentang negara Israel yang akan lenyap pada tahun 2027 mendatang. Prediksi itu sebenarnya disampaikan Yasin saat wawancara dengan jurnalis Al Jazeera Ahmed Mansur pada 8 Mei lalu, yaitu tepatnya tahun 1999. Israel berdiri di atas kezaliman dan juga penindasan, sehingga segala sesuatu yang lahir dari penindasan akan berakhir pada kehancuran, kata Yasin dalam wawancara tersebut. Menurut Yasin, Israel memang didukung oleh kekuatan yang benar, namun kekuatan itu tidak ada yang kekal. Dia mengibaratkan kekuatan itu sama halnya seperti manusia yang lahir, tumbuh besar, tua, dan kemudian meninggal, sama halnya dengan sebuah negara. Negara akan tumbuh, berkembang sedikit demi sedikit, berada pada puncak kejayaannya, kemudian akan hancur. Yasin menyampaikan prediksi tentang lenyapnya negara Israel ketika negara itu berusia 50 tahun. Saya katakan insya Allah Israel akan hancur di awal abad mendatang, tepatnya pada tahun 2027. Israel tidak akan ada lagi di dunia ini. Menurutnya, analisa tersebut dia yakini dari Al-Quran. Dia mengatakan ada fase generasi setiap 40 tahun akan berubah. Karena saya beriman kepada Al-Quran yang mulia, Al-Quran mengatakan generasi akan berubah setiap 40 tahun, katanya dalam wawancara tersebut. Dalam 40 tahun pertama kami menghadapi Nakba, yaitu pada tahun 1948. 40 tahun kedua kami memulai Intifada pada 1987, yang mana kami melakukan penentangan, peperangan, pengeboman terhadap Israel. 40 tahun ketiga akan berakhirnya entitas Israel, insya Allah, kata Yasin. Inilah 3 tanda-tanda Israel menuju keruntuhan. Pertama, runtuhnya citra kecanggihan militer dan intelijen. Hamas meluncurkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober lalu ke Israel Selatan yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa. Serangan itu meruntuhkan citra militer dan intelijen Israel selama ini yang dilulukan sebagai salah satu yang tertinggi dan unggul di dunia. Operasi Badai Al-Aqsa dimulai dengan tembakan ribuan roket dari berbagai arah yang sebagian besar gagal dicegat sistem pertahanan Iron Dome. Mossad, Badan Intelijen Israel untuk Operasi Asing, dan juga Shin Bet, Badan Intelijen Israel untuk Keamanan Internal, sama-sama gagal memprediksi dan mencegah Operasi Badai Al-Aqsa. Pagar perbatasan Israel yang katanya canggih dengan berbagai peralatan sensor pun juga dengan mudah diterobos pada saat tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu awalnya menyalahkan komandan militer dan juga para pemimpin intelijen atas kegagalan mereka mengatasi serangan Hamas, namun kemudian Netanyahu menarik kembali kritiknya dan meminta maaf. Kedua, kehilangan dukungan Barat. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak baru-baru ini memperingatkan bahwa Israel negaranya hanya mempunyai waktu beberapa minggu untuk menghancurkan Hamas. Lebih dari itu, pemerintah negara-negara Barat akan menarik dukungannya terhadap operasi militer di Gaza karena banyaknya korban jiwa dari warga sipil Palestina. Sejauh ini sudah lebih dari 11.000 warga Palestina di Gaza tewas akibat pengeboman Israel yang nyaris tanpa henti sejak 7 Oktober. Dengarkan nada publik dan di balik pintu itu akan sedikit lebih eksplisit, kata Barak.
Kami kehilangan opini publik di Eropa dan dalam 1 atau 2 minggu kami akan mulai kehilangan pemerintahan di Eropa, ujarnya. Dan setelah seminggu berikutnya, perselisihan dengan Amerika akan muncul ke permukaan, imbuhnya. Tercekik utang untuk danai perang Gaza. Yang ketiga, Israel telah tercekik hutang sekitar 30 miliar shekel atau setara dengan 7,8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 121 triliun rupiah sejak dimulainya perang melawan Hamas di Gaza. Kementerian Keuangan Israel mengungkap besaran utang yang tidak bisa tersebut awal pekan ini menurut kementerian tersebut sudah mencapai 4,1 miliar dolar Amerika. Dari sejumlah tersebut merupakan utang dalam mata uang dolar yang diperoleh dari penerbitan di pasar internasional. Pada hari Senin, Kementerian Keuangan Israel mengumumkan hutangnya mencapai 950 juta dolar Amerika di pasar lokal dalam lelang obligasi mingguannya. Pemerintah Israel telah mengingatkan pengeluaran secara signifikan untuk mendanai militer dan juga memberi kompensasi kepada bisnis di dekat perbatasan dengan Gaza serta keluarga para korban. Semua ini telah menyebabkan rekor defisit anggaran yang bulan lalu membengkak menjadi 6 miliar dolar Amerika, peningkatan lebih 7 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Krisis ekonomi juga diderita negara sponsor utama Israel yaitu Amerika Serikat. Layanan pemerintah federal Amerika belum lama ini nyaris tutup atau shutdown karena parlemen menolak pendanaan Amerika untuk Ukraina guna membiayai perangnya melawan Rusia. Suara-suara penentangan publik Amerika untuk membiayai perang Israel melawan Hamas juga mulai muncul. Para aktivis hak asasi manusia sebelumnya berdemo menentang pengiriman senjata ke Israel dan juga dibiayai dari pajak rakyat.